Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalil dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas PTIKF. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang infografis pendidikan kewarganegaraan. Baik, kita akan mulai dari materi 1, yaitu hakikat dan urgensi identitas nasional. Yang pertama, identitas. Kata identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2009 yang berbunyi mengatur bahasa negara, mengatur lambang negara, mengatur bendera negara, dan mengatur lagu kebangsaan. Bentuk identitas. Bentuk identitas secara historis, bentuk identitas secara sosiologis, dan bentuk identitas secara politis. Itulah tiga bentuk-bentuk identitas. Faktor identitas nasional. Faktor identitas nasional terbagi atas 5, yaitu primordial, tokoh, perkembangan ekonomi IKA, Bhinneka Tunggal, dan sejarah kelembagaan. Bentuk identitas nasional. Bentuk identitas nasional terbagi atas 2, yaitu identitas primer dan identitas sekunder. Nasional. Kata nasional berarti bersifat kebangsaan atau berasal dari bahasa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks di luar, identitas nasional lebih dekat arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Materi yang kedua yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional. Dinamika integrasi. Dinamika integrasi. Dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Lanjut, perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Selain itu, adapun contoh peristiwa integrasi dibagi atas 2. Yang pertama, integrasi bangsa tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU, Memorandum of Understanding. Di Fanta 2, integrasi wilayah melalui deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Contoh yang kedua adalah integrasi nilai-nilai. Apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabannya adalah Pancasila. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Saya ulangi, integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi menyiratkan adanya perpecahan, pertentangan, dan konflik. Tantangan dalam membangun integrasi dibagi atas 4 bagian. Bagian pertama adalah perbedaan suku, kedua agama, 3 ras, dan keempat geografi. Materi ketiga yaitu hakikat dan integrasi nasional. Hakikat integrasi nasional dibagi atas 3. Yang pertama, pengertian konstitusi menurut Hobbes dan tuntutan reformasi. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Sedangkan menurut Hobbes,
Manusia adalah status naturalis bagaikan serigala. Artinya yang kuat mengalahkan yang lemah, hidup dalam suasana demikian akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah Voctumunionis. Tuntunan reformasi dibagi atas 6 bagian. Bagian pertama adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Dan yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundangan. Di bawahnya mengalami perubahan, yaitu pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 25, pasal 29, dan pasal 35. Materi keempat, dinamika dan urgensi integritas nasional. Dinamika dan urgensi integritas nasional dibagi atas beberapa bagian, yaitu etimologi, faktor pembentuk, pentingnya integrasi nasional, jenis integrasi politik. Baik, kita mulai dari etimologi. Etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut. Lanjut, kita pindah ke faktor pembentuk. Faktor pembentuk dibagi atas 6, yaitu yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Yang kelima, kesempatan. Dan yang keenam, pembangunan ekonomi. Pentingnya integritas nasional. Identifikasi fenomena gambaran umum fenomena peristiwa alam akan dibahas. Rangkaian kejadian pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dan fenomena tersebut. Interpretasi, ulasan atau penarikan kesimpulan. Kita lanjut, jenis integrasi politik dibagi atas 5 bagian. Bagian pertama yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, integrasi tingkah laku dan perilaku integratif. Materi kelima yaitu tentang hakikat dan konstitusi negara Indonesia. Materi kelima dibagi atas 4 bagian. Saya ulangi, dibagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah fungsi konstitusi, yang kedua tujuan konstitusi, yang kelima jenis-jenis konstitusi, yang ketiga jenis-jenis konstitusi, dan yang keempat sifat-sifat konstitusi. Yang pertama kita akan membahas tentang fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi dibagi atas 6 bagian. Yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Yang kedua, sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang ketiga, sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, sebagai alat membatasi kekuasaan. Yang kelima, sebagai identitas nasional dan lambang. Yang keenam, sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Tujuan konstitusi dibagi atas 3,
Bagian pertama yang berbunyi memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Yang ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Yang ketiga, mohon maaf saya ulangi, jenis-jenis konstitusi. Jenis konstitusi dibagi atas dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis atau biasa disebut konversi. Lanjut, sifat-sifat konstitusi. Sifat-sifat konstitusi dibagi atas dua, yaitu fleksibel dan rigid. Materi keenam, dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintah negara. Baik, kita akan membahas yang pertama, tujuan konstitusi. Tujuannya adalah membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang, melindungi HAM dan pedoman penyelenggaraan negara. Sejarah perkembangan konstitusi di negara Indonesia yaitu dibagi atas 5 bagian. Yang pertama berbunyi tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang mana berlakunya sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang lazim dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS, yaitu pada tahun 17 Desember 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1950 pada tahun 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang kelima, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 5 Juli 1959 sampai 1999. Yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yang merupakan pemberlakuan kembali konstitusi pertama Indonesia dengan masa berlakunya sejak Dekret Presiden 1999 sampai dengan sekarang. Baik, saya ulangi, 1999 sampai dengan sekarang. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi hari ini. Mohon kurangnya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.